Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Wahyuni dengan NIM 221084-2005, mahasiswi program studi Administrasi Publik Universitas Andalas. Yang terhormat, Ibu Kusdarini, SIP MPA selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Hendri Kuswara, SIP MSOCSC selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dapat dilihat pada tabel yang saya sajikan, mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sejak tahun 2022 hingga Mei 2025. Di tahun 2022 terjadi sebanyak 16.000 kasus yang kemudian meningkat di tahun 2023 sebanyak 18.000 kasus. Kembali meningkat di tahun 2024 sebanyak 19.000 kasus, dan jika ditotalkan dari tahun 2022 hingga Mei 2025 sudah terjadi sebanyak 60.443 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kasus yang terjadi pun beragam, seperti kekerasan terhadap anak berupa fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Nah, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di Indonesia ialah melalui kehadiran program PATBM. Program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan program berbasis gerakan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa yang lebih berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Adapun fenomena empiris dan fenomena teoritis dari penelitian ini, fenomena empirisnya dari grafik kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2024, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang kasus kekerasan terhadap anaknya cukup tinggi. Di Sumatera Barat, Kota Padanglah yang merupakan kota dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 393 kasus jika diakumulasikan dari tahun 2018 hingga 2024. PATBM sudah diterapkan pada 104 kelurahan di Kota Padang, akan tetapi kasusnya masih tinggi, seperti yang dapat dilihat pada tabel yang saya lampirkan di Kota Tanglah dan juga di Kecamatan Lubuk Tegalung. Nah, dan kasus yang cukup sering terjadi di Kota Padang yaitu kasus kekerasan seksual. Empiris lainnya yaitu pelaksanaan PATBM di Kota Padang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti yang pertama, adanya kendala SDM, berupa khususnya aktivis yang belum berperan optimal karena terbatasnya pelatihan serta lemahnya pemahaman tupoksi. Yang kedua, adanya efisiensi anggaran sehingga terbatasnya pelatihan dan bimtek serta sosialisasi yang tidak optimal. Yang ketiga, minimnya sarana prasarana dan teknologi seperti tidak adanya rumah aman serta peralatan sosialisasi yang tidak memadai. Yang keempat, kendala regulasi terlihat dari ketiadaan SOP dan produk hukum yang jelas mengatur peran, tupoksi, serta mekanisme kerja aktor PATBM secara khusus di Kota Padang. Dan yang kelima, masalah kelembagaan berupa lemahnya koordinasi antara DP3 P2 KB Kota Padang dengan aktivis serta P2 TP2A yang belum berstatus sebagai IPTD PPA. Teoritis dari penelitian ini, yang pertama yaitu kebijakan publik seharusnya mampu untuk menyelesaikan permasalahan publik. Ini menurut Theodore. Dan secara normatif, PATBM ini bertujuan untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, tujuan ini tidak tercapai. Salah satu proses dari kebijakan publik yaitu evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek. Adapun urgensi dari penelitian ini, yaitu tujuan PATBM ini tidak tercapai, dibuktikan dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang, dan ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi implementasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi implementasi program PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang evaluasi implementasi program PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang.
Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam fokus kajian kebijakan publik, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dan selanjutnya manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bagi stakeholder dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi implementasi program PATBM di Kota Padang, serta bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai PATBM serta mendorong keberanian dan keaktifan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian ini merujuk pada studi penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ainul Fatma pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi Program PATBM di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Yang kedua, penelitian oleh Clarissa Amanda dan Rahmadona Fitri Helmi tahun 2025 yang berjudul Implementasi Program PATBM untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Penelitian ketiga yang berjudul Listanisfi Sakbaniati tahun 2023 yang berjudul Evaluasi Gerakan PATBM dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Serang. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sri Ambarina, Fitri Dewi Wulandari, dan Muhammad Prayoga tahun 2022 yang berjudul Evaluasi Gerakan PATBM di Kelurahan Sungai Jam, Kota Tanjung Pinang. Dan yang terakhir, penelitian oleh Mafan Haryadi Manulang tahun 2024 yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan PATBM dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Adapun alasan pemilihan studi penelitian ini karena cukup relevan dengan fokus topik penelitian yang akan peneliti lakukan. Selanjutnya yaitu teori penelitian. Penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino. Leo Agustino mengatakan bahwa evaluasi kebijakan ini yaitu sebuah proses penilaian pelaksanaan serta memahami faktor penghambat dan pendorong keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan, program, ataupun kegiatan. Nah, untuk memahami evaluasi kebijakan ini, menurut Leo Agustino dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, dan juga regulasi. Selanjutnya, skema pemikiran. Penelitian ini berangkat dari tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah ada program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Indonesia. Nah, program PATBM ini diterapkan di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang. Ditemukan fenomena berupa kurang optimalnya pelaksanaan PATBM di Kota Padang karena masih ditemukannya beberapa kendala dan kasus kekerasan masih tinggi. Sehingga dilakukanlah evaluasi implementasi program PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino dengan 5 indikator. Yang pertama, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, keuangan, dan juga regulasi. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat atau publik. Yang kedua, evaluasi implementasi kebijakan, yaitu proses menilai kebijakan atau program yang dijalankan dengan melihat kesesuaian pelaksanaannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memahami faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, evaluasi implementasi kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan publik. Yang ketiga, program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Program ini berbasis gerakan masyarakat di tingkat kelurahan dan juga desa yang lebih berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Selanjutnya, definisi operasional. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino yang melihat 5 variabel. Yang pertama, variabel sumber daya aparatur dengan melihat pada indikator pemahaman aparatur dengan tupoksi. Variabel kedua yaitu variabel kelembagaan dengan melihat pada 4 indikator. Yang pertama, koordinasi antar lembaga, gaya kepemimpinan, diskresi pada organisasi, dan juga sinergi. Variabel ketiga, sarana prasarana dan teknologi yang melihat pada 3 indikator, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Yang kedua, kondisi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, penggunaan sarana dan prasarana. Variabel keempat, variabel finansial, yang melihat dari 3 indikator. Yang pertama, ketersediaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan yang ketiga, efektivitas pembiayaan. Variabel kelima, variabel regulasi yang melihat dari 3 indikator, yaitu kejelasan regulasi, ketersediaan
Juklak dan juga juknis, serta pemahaman terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi implementasi program PATBM dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menetapkan narasumber atas dasar pengetahuan atau informasi spesifik yang mereka miliki terkait topik penelitian. Adapun peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, memilih, dan menganalisis data, serta menilai kualitas data, melakukan interpretasi data, dan menyimpulkan temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan diawali dengan merumuskan permasalahan dan melakukan observasi secara langsung mengenai pelaksanaan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengurusan surat izin penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, serta mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisis dari penelitian ini yaitu kelompok di mana DP3 P2KB Kota Padang berperan sebagai leading sektor, lalu juga ada aktivis PATBM yang berperan selaku street level birokrasi, dan juga P2TP2A sebagai lembaga mitra penerima laporan dan pendokumentasi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penerimaan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memverifikasi data dengan fokus membandingkan dan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sekian presentasi saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.